Hi everyone, welcome to Sunrise Project. Ini adalah segmen Youth Talk, tempat obrolan tentang lifestyle anak muda. Di sini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seperti tujuan dan pilihan hidup, pendidikan, pekerjaan, kesehatan jasmani dan mental, dan masih banyak lagi. Selamat mengikuti! Pengen vegetarian, di luar sana masih banyak daging-daging yang enak. Hai guys, ketemu lagi. Hai Cepriska, hai Iren. Halo, Gimana kabarnya hari ini? aku baik seperti biasa. Cepriska, Baik-baik juga. syukurlah kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang vegetarian, tapi dari perspektif anak muda. Nah, bintang tamu kita hari ini yaitu Iren. Yeay, thanks for joining Iren. Ya, thank you juga sudah di-invite. Oke. Ya, aku udah penasaran banget gimana ceritanya Iren. Gimana sih kamu menjadi seorang vegetarian, tapi masih muda gitu, masih baru lulus SMA, tapi kayak kamu udah memutuskan untuk menjadi vegetarian, apa yang memotivasi kamu gitu? Sebenarnya kalau misalnya rencana vegetarian itu udah dari kelas 1 SMA. Ya, waktu itu aku gara-gara ngeliat sapi yang digiling hidup-hidup untuk jadiin sosis. Itu pertama kali yang memotivasi aku untuk jadi vegetarian, karena aku tuh suka binatang orangnya. Terus aku ya nggak tega lah lihat kayak gitu. Ya, tapi karena waktu itu aku masih SMA kelas 1, sekolah sibuk, dan keluarga aku bukan keluarga yang vegetarian, jadi aku kayak sendiri gitu, vegetarian di dalam keluarga. Jalan sih, selama mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan aku vegetarian, tapi setelah itu gagal. Karena ya nggak ada yang support aku dalam masak, aku harus masak sendiri, kan sekolah kan juga repot. Akhirnya ya batal. Dan waktu itu juga teman-teman aku bilang kayak gini, kamu masih umur segini ngapain vegetarian? Di luar sana masih banyak daging-daging yang enak, Korean barbecue, Kobe beef. Kamu kalau belum makan itu, kamu belum hidup lah, gitu. Tapi waktu aku SMA kelas 3, lulus SMA kelas 3 gini, waktu itu aku pergi ke Ijen, aku punya lingkungan temen yang vegetarian gitu. Waktu itu aku pergi ke sana kan. Nah, aku satu-satunya yang nggak vegetarian. Terus aku nggak enak kan sama temenku kalau misalnya aku makan daging sendiri. Akhirnya aku mutusin, ya udahlah, 1 minggu doang. 1 minggu aja aku vegetarian lah, gitu. 1 minggu, terus aku ngerasain setelah dari Ijen itu, pendakian ke Ijen itu, aku ngerasain ternyata jadi vegetarian nggak susah kok. Aku buktinya bisa nggak makan daging selama seminggu. Kenapa kok aku harus makan daging setelah ini gitu. Jadi kadang orang-orang ada yang suffer kan waktu transisi dari non vegetarian ke vegetarian. Tapi kalau buat aku sendiri itu gampang, karena kalau buat aku makanan itu cuma soal rasa sih. Dan daging kan cuma kasih tekstur sama bau-bauan gitu kan. Itu kalian bisa atur bumbu bahan-bahannya sendiri. Jadi bagiku kan cuma soal rasa, jadi tekstur nggak seberapa penting lah kalau menurut aku. Dan makanan vegetarian juga nggak enak. Makanan vegetarian itu juga enak kok, gitu. Setuju. Terus sekarang gimana, Ren? Kan masih di lingkungan yang non-vegetarian juga. Gimana kamu bisa maintain kamu punya keputusan gitu untuk jadi vegetarian? Oke, ada 2 hal. Yang pertama, keinginan diri sendiri. Karena ya kalau sebenarnya kalian vegetarian itu kan salah satu diet juga. Sama kayak kalau misalnya kalian diet untuk lose weight kan. Jadi menurutku kalau misalnya jadi vegetarian ya semua harus berasal dari diri kalian sendiri. Kalau nggak, kalian nggak akan tahan godaan. Kalian nggak akan bisa memaksa lingkungan kalian buat jadi seperti kalian. Contohnya misalnya teman kalian pesen ayam McD atau ayam KFC, kalian kan nggak akan melarang mereka, gue vegetarian nih, lu jangan pesen McD gong, lu hargain gue dong, kan nggak bisa. Jadi harus dari diri sendiri nih. Terus yang kedua, ya supaya kalian bisa menjaga makanan kalian sendiri, kalian masak sendiri. Mulai belajar masak, explore makanan.
kalau kalian cari Instagram, resep-resep vegan, vegetarian itu banyak kok. Dari dessert, dari makanan panas, ada semua. Dan itu enak-enak. Jadi ya explore resep sama keinginan dari diri sendiri. Gitu. Nah, sampai sejauh ini, setelah kamu menjalani kayak menjadi vegetarian gitu, benefit apa yang udah kamu rasain gitu ke tubuh kamu? Kalau benefit yang benar-benar kelihatan ya, yang aku sendiri tujuanku bukan itu sebenarnya, tapi kelihatan itu aku turun berat badan. Jadi dari mungkin agak gemuk jadi ideal lah. Dulu beratku itu pernah sampai 52, sekarang 45. Tapi tujuanku itu sebenarnya bukan kayak turun berat badan sih, cuman lebih pengen sehat aja. Jadi itu sama ya, mukaku jadi lebih mulus. Karena aku ngindarin makanan-makanan yang kayak ayam. Aku bukan orang yang suka daging sapi sih, tapi kalau ayam kayak McD, KFC itu, wah, aku suka makan dulu. Tapi karena aku jadi vegetarian, aku jadi hindari itu. Dan benefits-nya dari nggak makan goreng-goreng, daging itu banyak banget. Jadi ya, wajahnya lebih bagus lah gitu. Terus sama lose weight, badan jadi lebih ringan, sehat, jadi lebih produktif, banyak lah. Iya sih, bener banget. Manfaat dari tumbuh-tumbuhan gitu, makanan yang nabati itu kan emang banyak banget gitu dan kayak gizi gitu. Jadi kayak mulai vitaminnya dan kayak bagus banget buat kesehatan kita, buat memperkuat kayak daya tahan tubuh kita. Terus sebagai kayak antioksidan, terus kan vitaminnya ya kayak banyak dan masing-masing vitaminnya itu kan punya fungsi-fungsi yang berbeda gitu. Jadi banyak fungsinya juga dan kayak tinggi serat juga gitu kan dibandingkan kayak makanan yang mungkin daging-daging itu kan nggak ada seratnya sama sekali, cuman palingan ya lemak atau protein doang gitu kan. Tapi kalau kita makan yang nabati yang dari tumbuh-tumbuhan itu kan lebih banyak lagi kandungan gizinya gitu dan lebih baik buat kesehatan kita juga. Terus mungkin Angel, aku pernah dengar juga kan kayak dari research gitu bahwa kalau misalnya kayak banyak nih penyakit-penyakit gitu ya yang menjadi wabah dunia gitu, itu yang berasal dari hewan. Iya. Angel, ada nggak kayak research, kan kamu kuliah kedokteran kan, mungkin ada kayak research gimana gitu? Oh iya sih. Kalau dari yang sumber-sumber yang aku baca sih, kayak virus flu burung gitu, atau flu babi yang kayak pernah jadi pandemi juga gitu kan. Itu ya sumbernya dari kayak flu burung, ya sumbernya kayak dari unggas gitu. Terus kayak flu babi dari babi gitu atau mamalia gitu. Terus kayak kayak babi juga kan ada yang cacing pita juga gitu kan. Dan emang udah banyak sumber yang membuktikan kalau dari hewan itu kayak banyak sumber penyakitnya gitu loh. Dan itu kayak udah terbukti gitu. Jadi bukan cuma kayak sekedar ngomong aja, tapi emang udah dibuktikan secara ilmiah juga. Dan juga kalau misalnya wabah kita yang sekarang kita alami sekarang kan, ya betul banget. Riset juga membuktikan bahwa itu dari hewan juga kan, dari kelelawar. Kalian dari aku baca. Menarik sih. Aku jadi keinget makanan kelas 1 yang Tuhan kasih buat manusia. Mungkin aku bacain ya. Di Kejadian 1 ayat 29 sampai 30, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Nah, itu kita bilangnya makanan kelas 1. Jadi waktu manusia Adam dan Hawa itu diciptakan, udah langsung dikasih resep makanan tuh sama Tuhan. Dan pasti itu kan yang terbaik tuh yang Tuhan kasihkan. Jadi kalau di sini dari awal itu kita memang makanan kita adalah tumbuhan-tumbuhan berbiji atau tumbuhan-tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji. Gitu. Karena Tuhan pasti tahu kondisi vitaminnya di situ, kandungan vitaminnya, nutrisinya semua kan pasti lengkap di situ. Nah, cuman memang setelah itu kan manusia jatuh dalam dosa. Tuhan tahu bahwa setelah jatuh dalam dosa ada penyakit, ya kan? Nah, makanya Tuhan kasih satu lagi jenis makanan. Itu di Kejadian 3:18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dan kita sudah tahu ya, kita sekarang dunia internet udah luas banget, banyak banget juga seminar kesehatan yang membuktikan dari secara ilmu pengetahuan bahwa makananmu itu bisa menjadi obatmu. Thy food is thy medicine. Jadi kalau misalnya kita memang benar-benar memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti yang
terbaik lah, itu yang buat jadi tubuh kita, buat kesehatan tubuh kita kan. Iya, setuju banget sih. Memang. Tapi aku mau sedikit cerita ya. Aku sendiri tuh kayak struggle gitu loh. Dapat pertanyaan dari kayak banyak orang, termasuk keluargaku sendiri, bahkan teman yang aku kenal. Misalnya aku bilang, aku lapar nih. Terus habis itu temen aku bisa bilang kayak gini, mungkin karena kamu kurang protein kali, atau kadang biasanya orang-orang yang masih konservatif, mereka bakal mikir kalau misalnya vegetarian itu proteinnya dari mana sih? Padahal ya sebenarnya kalau misalnya kalian buka Instagram, kalian anak muda, itu lagi viral yang namanya tempe movement. Itu dari Indonesia sendiri. Nah, tempe movement sendiri itu sudah sampai internasional. Jadi kayak mereka sering bikin maraton di luar negeri apa. Nah, tempe movement sendiri itu menganjurkan kayak kita untuk lebih banyak makan tempe sama membuktikan gitu loh bahwa sebenarnya kalian yang vegetarian pun atau vegan, kalian bisa protein yang cukup untuk membangun tubuh kalian gitu. Jadi bukan berarti kalian vegan, vegetarian, kalian bisa kurang protein. Dengan tempe itu sudah cukup. Dengan saran saja yang dianjurkan gitu. Terus tempe movement sendiri itu juga bukan cuma mencukupi protein kita, tapi untuk kalian yang mau bodybuilding itu juga bisa. Jadi mereka ada tempe movement challenge itu, mereka suruh foto before dan after mereka menjalani tempe movement, dan mereka menjalani olahraga juga. Banget tadi dari tumbuh-tumbuhan itu kan, dari kacang-kacangan, kayak kedelai, polong-polongan gitu kan, itu juga proteinnya juga kan nggak kalah tinggi gitu kan, juga banyak mengandung protein juga. Dari yang aku baca juga untuk kebutuhan protein gitu kan, yang paling banyak membutuhkan protein itu kan kayak usia remaja, misalnya kayak 13-15 tahun, itu kan karena mungkin lagi proses pertumbuhan gitu kan, jadi lebih membutuhkan lebih banyak protein gitu buat pertumbuhannya gitu. Tapi kalau semakin kayak bertambah usia, semakin dewasa itu justru kayak semakin lebih rendah gitu kebutuhan protein sehari-harinya gitu. Jadi kalau misalnya kayak dibandingkan nih, daging memang mengandung protein, tapi kan kayak mengandung protein, terus yang lainnya palingan ya lemak gitu kan, nggak mengandung serat atau yang lain-lain gitu. Sedangkan kalau yang dari nabati kayak kacang-kacangan, misalnya kayak tempe, tahu gitu dari kedelai, itu kan selain protein juga kan kayak banyak kandungan lainnya gitu. Kalau dikasih pilihan gitu, yang satunya kayak lebih kaya kandungan yang lain, jadi bukan cuma protein aja yang kita dapat, ya harusnya kan kita kayak lebih pilih yang lebih sehat dan lebih kaya kandungan gizinya gitu kan, daripada yang cuman kayak daging tapi cuman mengandung misalnya protein doang gitu kan. Kalau tempe tahu kayak bisa lebih banyak kandungan gizi selain protein gitu loh. Tapi ya, sebagai anak muda, kita juga kadang-kadang kepingin makan junk food kan. Dan junk food, ada juga vegetarian junk food. Gimana sih cara kita menghindari agar kita tidak menjadi vegetarian yang makan junk food? Gimana, Cipriska? Ya, mungkin aku sharing dari pengalamanku juga. Jadi aku memang orangnya nggak munafik ya, maksudnya walaupun kita udah vegetarian lama, tapi kadang itu masih craving, masih ada gitu kan. Jadi masih pengen yang, kalau aku sih masih pengen pizza gitu. So, satu reason kenapa aku nggak bisa jadi vegan itu karena aku masih suka grilled cheese. Cuman kita harus pinter-pinter lah gitu. Jadi dari awalnya sendiri kalau kita udah memutuskan vegetarian, kita harus ngerti bahwa kita harus berbanyak makan sayur, buah, dan biji-bijian sesuai yang tadi firman Tuhan kan. Jadi itu kita harus dapat porsinya yang komplit dulu nih buat kebutuhan kita gitu, untuk vitamin, mineral, karbohidrat, semuanya dari nabati. Nah misalnya nih datang craving gitu kan, kalau aku pribadi aku batasin. Jadi misalnya aku suka pizza, aku hanya boleh makan pizza 1 bulan 1 kali kayak gitu. Nah misalnya aku juga suka ice cream gitu ya, kadang-kadang pingin kan ice cream, aku juga batasin gitu, sebulan 1 kali atau maksimal 2 kali kayak gitu. Terus kalau misalnya bikin snacking, jadi makanan-makanan yang lah, snack-snack di luar sana, yes, boleh kita makan sedikit. Jadi biasanya aku beli hanya untuk 1 porsi makan, hanya untuk 1 kali makan. Jadi jangan stack di rumah, jangan bikin stok di rumah snack gitu, karena kita pasti akan
lebih memilih untuk memakan itu semua gitu, pasti nggak bisa nahan deh gitu. Jadi mungkin tips-tips yang seperti itu, dan kita harus punya komunitas sih, kita harus punya komunitas untuk saling sharing, misalnya tukeran resep gitu, atau misalnya kalau misalnya kita komunitas kan ada, ini ada penelitian baru nih dari ini, jadi kan kita lebih tahu, kita lebih paham, kayak gitu sih. Jadi banyaklah cara untuk kita jadi hidup lebih sehat gitu. Iya, melalui sosial media juga kalian bisa ketemu banyak loh. Kayak misalnya sekarang di Instagram siapa sih yang nggak tahu Flow Eating Challenge yang kalian pola hidup sehat dan olahraga sesuai video. Jadi kayak sosial media itu juga bisa jadi influence kalian buat hidup sehat juga dan olahraga. Ya, oke lah. Maksudnya kita bersyukur karena kita difasilitasi seperti itu. Kayak olahraga di YouTube kalian nonton kayak home workout gitu, udah gratis, nggak perlu PT. Hidup sehat nggak mahal kok. Dan Ya. banyak juga kayak di aplikasi gitu kan yang olahraga, jadi udah ada kayak dikasih tunjuk langkah-langkahnya, terus kita ya udah tinggal pencet, tinggal lihat, tinggal ikutin aja gitu. Jadi kayak udah semakin dipermudah gitu dengan adanya kayak media-media sekarang gitu kan. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak bisa nih, nggak ada waktu, atau nggak tahu gimana caranya, nggak tahu mau lihat gimana, gitu kan. Iya. Setuju banget. Ya sih, jadi seru banget. Thank you Irene for joining us today. Kita belajar banyak, kita dimotivasi sih untuk kayak tetap hidup sehat gitu kan. Karena kita percaya pasti Tuhan juga mau yang terbaik buat kita kan, supaya kita nggak sakit gitu. Dan mungkin buat teman-teman juga yang di luar sana yang masih muda, mungkin satu pesan kita, pilihlah untuk menjadi sehat sebelum kita sakit. Gitu. Jadi mau masih sehat, kita pertahankan pola hidup sehat kita supaya kita lebih sehat. Karena kalau udah sakit repot sih ya, repot banget dan mahal, dan mahal juga. Yes, thank you Irene. Sampai di obrolan kita yang lain ya. Bye bye.